Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Yang kami hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yang kami hormati Rektor beserta Ibu, yang kami hormati para Wakil Rektor beserta Ibu, yang kami hormati Pengurus Badan Pembina Harian beserta Ibu, yang kami hormati Direktur Pasca, para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Banyumas, para calon haji keluarga besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kami hormati pula para dosen dan tenaga kependidikan serta seluruh pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kami hormati segenap seluruh hadirin tamu undangan yang kami muliakan, jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ormawa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan menggapai ridho ilahi dengan mengikuti acara Halal Bihalal Silaturahmi 1443 Hijriah dan Mangayu Bagio Jamaah Calon Haji Keluarga Besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini Jumat 12 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2022 Miladiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama memohon ridhonya. Semoga acara senantiasa berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah dengan melafalkan basmalah bersama. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita seraya bermunajat dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, memetik surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135 oleh Saudara Yogi Ikhlas Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين
والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Masang Surya, Dirijen Dimas, mahasiswa Fakultas Teknik dan Sains. Hadirin dimohon berdiri. Kebangsaan, bangsa dan
Sebulan penuh siang tak makan, patutlah jika turun timbangan. Mata kadang salah melihat, mulut kadang salah mengucap. Harta yang paling berharga adalah sabar, teman yang paling setia adalah amal. Meski bukanlah bingkisan yang kami kirimkan, doa dan maaf kami curahkan. Pimpinan dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Khairil Anwar, Ketua Badan Pembina Harian dan jajaran BPH Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair, minal aizin wal faizin. Mohon dimaafkan salah dan hilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita simak bersama untean kata Selamat Idul Fitri perwakilan pegawai dan calon haji pegawai Universitas Muhammadiyah Purwokerto
yang akan disampaikan oleh Dr. Asep Daud Kosasih SPD MAG. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya hormati, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang saya hormati, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Purwokerto, beserta jajaran segenap pengurus yang saya hormati, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas semuanya yang saya hormati. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, serta menghaturkan sholawat serta salam untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya mohon izin saya mewakili pegawai Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan teman-teman yang akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci di tahun 2020. Yang pertama berkenaan dengan silaturahmi ini, selaku pegawai Universitas Muhammadiyah Purwokerto, saya menghaturkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, mempertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, jika selama ini saya mewakili pegawai Universitas Muhammadiyah Purwokerto mungkin banyak kehilapan kesalahan, pada Ketua BPH beserta segenap pengurus, Pak Rektor dan para Wakil Rektor, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Berikutnya yang kedua, mohon izin teman-teman yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2020 dari pegawai UMP, yang pertama saya menghaturkan terima kasih kepada BPH dan pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas fasilitas yang diberikan, karena sebagian di antara kami bisa berangkat ibadah haji atas biaya bantuan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mestinya kami berangkat di tahun 2020, qadarallah terjadi pandemi, lantas kemudian terjadi penundaan, dan qadarallah pula di tahun 2020 ini insya Allah
nanti kami akan berangkat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Oleh karena itu, atas nama teman-teman yang akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, yang pertama saya mohon doa restu dari semuanya, dari segenap pengurus BPH Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Bapak Ibu semua. Semoga Allah menambah ketakwaan kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menganugerahkan kebaikan kepada kami di mana saja kami berada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya, jika selama dalam pergaulan kami keseharian ketika bekerja di Universitas Muhammadiyah Purwokerto mungkin banyak salah dan khilaf, saya mewakili teman-teman yang akan melaksanakan ibadah haji mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga kebaikan yang telah diberikan oleh BPH dan pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan ke depan UMP semakin bisa maju berkembang sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Suroso, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mahful MAG, Dekan Fakultas Agama Islam dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Nerati Tubastufi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Abdul Haris Mulyadi, Magister Teknik, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik dan Sains beserta staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Sulistiani Budiningsi SPMP, Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto beserta staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Dr. Nuraini SPSI MSI, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Didik Setiawan, Dekan Fakultas Farmasi UMP beserta staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Ambar Pujiatno SSM Hum, Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi beserta staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Sudiro, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin.
Saya, Dr. Umi Solihah, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Furqanul Aziz, Direktur Program Pasca Sarjana dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Dr. Muhammad Mansur Romi, Dekan Fakultas Kedokteran UNP dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Dr. Jebul Suroso Nos Eskep Mkep, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Abdul Muti MED, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Pengurus Badan Pembina Harian Stas Muhammadiyah Purwokerto beserta Ibu, para Wakil Rektor beserta Ibu, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Kantor, dan segenap keluarga besar UMP yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah. Yang sama-sama sangat kita hormati Bapak Dr. Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Ibnu Hasan SAG MSI, Ketua PDM Banyumas. Yang saya hormati Ibu Umi Saidah Anjar Nugroho. Yang saya hormati rekanan UMP dari perbankan hadir di sini, dari BRI Cabang Purwokerto, Bank Jateng Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, developer atau pengembang UMP hadir di sini, terima kasih. Hadir di sini juga Ortom, Ketua dan Sekretaris PDNA Banyumas, PDPM Banyumas, IPM Banyumas, HW Tapak Suci, dan IMM Banyumas. Segenap mahasiswa atau yang mewakili yang saya hormati, beserta seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah maupun channel UMP TV yang menyimak acara hari ini melalui saluran tersebut. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sangat baik, syarat nikmat. Oleh karena itu tak henti kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita aturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian dari kita mengikuti sunnahnya untuk melakukan silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, saling maaf, memaafkan, sehingga mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang istiqomah dan bertemu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Biar nggak terlalu serius, saya ada pantun. Tiru Pak Sekum itu. Kalau baca pantun katanya biar cakep. Ya. Saya impor pantun dari dosen terbaik UMP. Ya, dikirimkan ke saya. Namanya tidak boleh saya sebutkan. Ya. Rahasia. Ya. Judul film Warkop, semua bisa diatur. Nah, cakep. Ya. Betul Pak Sekum, ini mendadak cakep ini kan. Judul film barat namanya Rintintin. Nah,
Ini angkatan tua ini yang bikin jelas ini. Segala kesalahan dalam sikap dan tutur, perkenankan saya mohon maaf lahir dan batin. Ada lagi nih, satu lagi nih. Minum kopi, dengarkan lagu Seriosa. Memandang langit yang tampak biru. Hari ini kita saling melebur dosa, bermaaf-maafan memulai hari baru. Oke. Tepuk tangan untuk yang membuat pantun. Ini jelas dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya. Karena kalau dosen Fakultas Ilmu Kesehatan kayaknya agak sulit bikin pantun. Seperti saya. Ibu bapak yang kami hormati, yang pertama kami menyampaikan selamat datang kepada segenap hadirin, mulai dari Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, keluarga besar UMP, keluarga besar Muhammadiyah dan rekanan kita di Auditorium Ukhuwah Islamiyah. Kami merasa sangat terhormat, berbahagia hadirnya ibu bapak sekalian di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan silaturahmi dan nanti kita menyimak tausiah dari Bapak Sekum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau ada yang kami harus siapkan tapi tidak tersiapkan sebagaimana mestinya, kami mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Daud Kosasih selaku Ketua Lembaga Pengkajian Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Watomin MP, Ketua LPMPAI dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Dr. Suwarno MSI, Ketua LPPM UMB dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Priiswati Utami, Ketua LPIP dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Budiono, Kepala Biro Aset dan Inventaris Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Saya Eko Purwanto, Kepala Biro Sistem Informasi UMP dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Evi Mutafaridli, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni beserta staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Condro Nur Alim, Kepala Biro Urusan Internasional dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Saya Irfan Fatur Rahman, Kepala Biro Humas dan Promosi beserta staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Yuda Febrianta, Kepala Biro Publikasi dan Admisi dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Sri Wahyuni, Kepala Biro Audit Internal dan staf mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.
Saya, Ardana Ariswari Yuli Astuti, Kepala Biro SDM UMP dan staf, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Santi Hawanti, Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan dan staf, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Ani Nur Widyastuti, Kepala Biro Akademik UMP beserta staf, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Tiara Pandansari, Kepala Biro Pengembangan Aset Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Ira Hapsari, Kepala Biro Administrasi Keuangan UMP dan staf, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Erna Handayani, Kepala Kantor Sekretariat Rektorat bersama staf, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Saya Faisal, Ketua Language Development Center dan staf, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Purwati, Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan staf, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kami, kebersihan UMP, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita simak bersama sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kepada Ayahanda Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang saya hormati Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MED. Yang saya hormati Ketua BPH UMP beserta Ibu dan seluruh jajarannya. Saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, Pimpinan Daerah Asia. Yang saya hormati Rektor UMP, para wakil rektor beserta Ibu dan pejabat lain di lingkungan UMP, relasi perbankan, Bank Jateng Syariah, BSI, Muamalat, developer, dan semuanya Bapak Ibu. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Wa ja'alallahu hayyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Karena ini menyangkut ada mangawi bagio jamaah calon haji. Biasanya calon haji khususnya yang pertama biasanya agak stres gitu. Salah satu stresnya karena Bapak Ibu terima buku panduan dari Kemenak yang isinya doa-doa. Dan saya yakin Bapak Ibu banyak yang tidak hafal doa itu. Saking banyaknya. Yeah. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jangankan Bapak Ibu, Pak Menteri Agama itu nggak hafal. Saya jamin Pak Menteri Agama nggak hafal.
Tapi percayalah Bapak Ibu, di haji itu tidak ada doa yang harus dihafal. Jadi Bapak Ibu yang penting bisa muter-muter, bisa wirawiri, bisa duduk-duduk, selesai. Itu haji. Karena tidak ada doa yang wajib dihafal. Sehingga kalau emang stres karena belum hafal, sudah lupakan aja, nggak usah dihafalkan. Cukup yang sekarang hafal saja, itulah yang diamalkan karena tidak ada yang wajib dihafalkan. Yang penting Bapak Ibu sehat, lancar, mudah, dan mabrur. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak bersama tauziah oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayahanda Profesor Dr. Abdul Muti MED. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wahadal ummah bimillatil islamis samhah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Pak Dr. Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ketua BPH serta seluruh jajaran BPH UM Purwokerto, Pak Rektor, Pak Jebul Suroso. Ini satu-satunya rektor yang jebul itu beliau ini. Yang lainnya jebol. Pak Dr. Jebul Suroso beserta seluruh jajaran wakil rektor, para dekan, dan seluruh pejabat di lingkungan UM Purwokerto yang tadi semua sudah menyampaikan greeting Idul Fitri. Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas beserta seluruh jajaran PDM beserta majelis-majelisnya, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Banyumas beserta seluruh jajarannya, para bapak dan ibu dari lembaga-lembaga mitra UM Purwokerto, kemudian juga tentu saja seluruh sivitas akademika UM Purwokerto dan wabil khusus jamaah calon haji dari UM Purwokerto. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita sehingga pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka halal bihalal, sebagian menyebut dalam rangka syawalan yang diselenggarakan oleh UM Purwokerto. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di majelis ini dalam keadaan iman dan Islam serta sehat walafiat. Saya mendapat sinyal dari senior saya, Pak Dr. Tafsir, untuk tidak ceramah terlalu lama. Beliau sudah memberi contoh itu. Saya tahu ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Kalau dilanjutkan, itulah nama-nama hari. Gitu. Izinkan saya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini secara pribadi atas nama keluarga dan mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah dengan iringan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita sekalian. Minal aidin wal faizin. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang kembali kepada fitrah kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menang. Mohon maaf lahir dan batin apabila saya secara pribadi, keluarga dan PP Muhammadiyah
melakukan kesalahan-kesalahan baik yang kami sadari atau yang tidak kami sadari di dalam kami berinteraksi maupun di dalam kami melayani keluarga besar persyarikatan. Tadi Pak Rektor sudah pantun pakai bahasa yang sangat milenial tadi, karena ada cerita rintintin dan sebagainya. Karena itu saya ingin berpantun pakai bahasa Jawa. Memang bedanya kalau Pak Rektor itu dibuatkan, dan itu bedanya Rektor dengan Sekum PP. Kalau Sekum PP apa-apa dibuat sendiri Pak Rektor. Pantun saya itu mungkin lebih tepat parian ya kalau bahasa Jawa itu. Mlaku-mlaku ning Cilacap. Nah, numpak sepur mudhun Purwokerto. Ini mungkin keretanya ekonomi mungkin. Nah, nek aku ono salah lan khilaf, njaluk dilebur ning dina riyaya. Nah, mohon maaf ini pantonnya Jawa Ngoko ya. Jawa Ngoko supaya lebih merakyat. Jawa ngapatnya belum bisa Pak Tafsir. Neman dan keliru nyong isin. Nah, pantun yang kedua, kulaan klambi ning pasar Johar. Walaupun saya ada Pak Johar, tapi ini pasar Pak Johar. Nah, apik barange regane murah. Senajan posone saiki wis lebar, amal ibadahe kudune tambah. Nah, saya kira saya nanti akan tercatat dalam sejarah sebagai Sekum PP yang paling banyak berpantun. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sekalian tahun ini setelah 2 tahun mengalami hibernasi, mengalami masa di mana kita tidak bisa bersilaturahim secara tatap muka. Tahun ini kita sekalian dapat bersilaturahim secara langsung. Kita bersyukur masa-masa sulit selama 2 tahun itu sekarang perlahan mulai berangsur menunjukkan tanda-tanda dan perbaikan, dan mudah-mudahan ini semua menjadi pertanda bahwa kehidupan kita di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Tahun ini saya merasakan kegembiraan yang luar biasa, terutama dalam kaitan dengan perkembangan dan dinamika Muhammadiyah beserta amal usahanya. Ada banyak hal dan capaian yang perlu kita semuanya bersyukur, karena Muhammadiyah di tengah masa-masa yang tidak mudah itu ternyata alhamdulillah tetap senantiasa berkiprah dan berkembang. Kita bersyukur paling tidak dalam konteks kita melayani masyarakat, Muhammadiyah mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak. Misalnya kita mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, juga Menteri Kesehatan terkait dengan peran Muhammadiyah beserta seluruh amal usaha dan ortumnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Masa pandemi itu menjadi masa pembuktian tentang kesejatian kita sebagai gerakan dakwah. Secara nasional kita bersyukur masa-masa yang sulit itu telah menjadi momentum di mana Indonesia itu dinobatkan menjadi negara paling dermawan sedunia versi CAF. Yang diantara indikatornya itu adalah kedermawanan untuk kita membantu orang lain yang tidak kita kenal. Kemudian yang kedua adalah kerelaan kita untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu mereka yang berkekurangan. Dan yang ketiga adalah kerelaan kita untuk
dalam istilah gerakan sosial namanya volunteerism. Volunteerism itu sebuah gerakan di mana kita ini mau saja membantu orang lain dalam keadaan di mana kita sebenarnya juga sedang mengalami kesulitan dan perlu bantuan orang lain. Itu saya kira menjadi sebuah capaian yang cukup membanggakan kita sebagai sebuah bangsa. Dan yang menarik, salah satu faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi negara paling dermawan sedunia itu adalah faktor agama. Kita membantu orang yang lainnya itu karena panggilan iman. Kita membantu orang yang lainnya itu karena kesadaran keagamaan kita, serta juga karena nilai-nilai sosial yang melekat di dalam masyarakat kita. Faktor agama yang menjadi pendorong untuk kita senantiasa berderma itu adalah ajaran tentang zakat, infak, dan sedekah. Yang secara khusus disebut dalam laporan CAF itu menjadi faktor yang menentukan mengapa Indonesia ini menjadi negara yang paling dermawan sedunia. Kemudian nilai-nilai sosial itu diantaranya adalah nilai-nilai budaya masyarakat, seperti gotong royong dan berbagai nilai yang menjadi bagian dari budaya bangsa. Dan itulah yang menurut saya perlu menjadi bagian dari kesyukuran kita sebagai bangsa dan sebagai umat Islam. Yang kedua, tentu sebagai warga persyarikatan kita bersyukur karena menurut sebuah lembaga survei, Muhammadiyah itu menjadi organisasi yang paling dermawan se-Indonesia. Saya mendapatkan laporan dari MCCC. Saya nggak tahu akhir-akhir ini Muhammadiyah itu kalau membentuk lembaga itu namanya ke Inggris-Inggrisan gitu. Muhammadiyah COVID-19 Command Center itu lebih dari 1 triliun dana yang didistribusikan Muhammadiyah untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Lebih dari 118 rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan COVID itu, dan lebih dari 72.000 relawan, baik relawan kesehatan, relawan kemanusiaan maupun relawan konsultan sosial keagamaan yang juga menjadi bagian penting dari bagaimana kesuksesan kita di dalam mengatasi pandemi COVID-19 itu. Karena itu wajar saja kalau kemudian Muhammadiyah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah. Karena itu maka sebagai apresiasi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran, juga kepada warga persyarikatan, dalam hal ini pimpinan daerah Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh ortom Muhammadiyah yang telah bahu-membahu berusaha untuk mengamalkan ajaran Al-Ma'un itu secara nyata. Dan Muhammadiyah alhamdulillah tetap terus berdakwah di tengah wabah dan musibah yang memang menjadi bagian dari masalah kita bersama-sama. Karena itu maka kegembiraan ini tentu harus kita ikuti dengan tanda kita bersyukur dan tanda kita untuk senantiasa lebih maju lagi pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, halal bihalal seperti ini adalah momen kultural. Kalau soal ini yang ahli itu Pak Tafsir. Momen budaya sebenarnya atau tradisi, tetapi tradisi itu akar dan nilai yang mendasarinya adalah ajaran agama Islam. Kalau Idul Fitri itu syariat, halal bihalal itu adat. Dan ternyata kalau saya membaca dokumen Suara Muhammadiyah, tahun 24 Muhammadiyah itu sudah menyelenggarakan acara namanya Alal Bihalal. Yang saya kira maksudnya adalah halal bihalal. Bahkan tahun 26 majalah Suara Muhammadiyah itu membuka kolom iklan untuk yang mau berhalal bihalal melalui majalah Suara Muhammadiyah. Jadi yang tidak bisa berkunjung itu bisa beriklan
menyampaikan selamat Idul Fitri melalui majalah Suara Muhammadiyah yang tarifnya itu setengah gulden. Setengah gulden itu berapa saya tidak tahu, yang tahu adalah generasi kolonial. Kalau saya ini kan generasi baby boomer mungkin ya. Pak Rektor ini generasi milenial. Milenial saja sudah jadi rektor. Karena itulah maka berbagai informasi kesejarahan mengenai halal bihalal yang mungkin sempat kita baca dalam literatur, di mana halal bihalal itu mulai dilaksanakan 1948 oleh tokoh tertentu karena alasan tertentu, sepertinya dengan dokumentasi Suara Muhammadiyah ini tidak sepenuhnya tepat. Saya tidak ingin membahas itu nanti urusannya para historian, para ahli sejarah, tapi saya ingin mengatakan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi itu tidak anti tradisi. Bahkan Muhammadiyah dalam konteks ini justru menjadi organisasi yang mungkin ikut melahirkan tradisi ini. Tradisi ini genuinely Indonesian. Jadi memang ini adalah khas Indonesia, sehingga kalau kita melihat negara-negara lain di luar Indonesia itu tidak ada yang namanya Idul Fitri kemudian langsung mudik, itu tidak ada. Saya pernah Idul Fitri sekali di Australia waktu kuliah itu, ya hanya salam-salaman, saling mengucap Idul Mubarak, setelah itu pulang kembali, bahkan sebagian kawan ada yang harus ujian pada hari itu. Itu karena waktu itu mungkin juga memang ekspos mengenai Idul Fitri belum kuat. Kalau di Amerika Idul Fitri itu hari libur, tidak ada sidang di PBB. Jadi kalau 1 Syawal PBB itu tidak ada sidang sebagai penghormatan terhadap umat Islam, dan PBB menetapkan Idul Fitri 1 Syawal itu berdasarkan hisab yang ditetapkan oleh ISNA, Islamic Society of North America. Ya bayangkan kalau PBB menunggu sidang isbat itu mesti lama. Oleh karena itulah maka Indonesia ini punya perayaan yang luar biasa, termasuk mudik itu. Saya termasuk mudikers militan. Yang setelah 2 tahun tidak mudik, saya alhamdulillah tahun ini saya mudik, dan alhamdulillah mudik tahun ini lancar. Ya ada macetnya sedikit, itulah menjadi khasnya mudik. Kalau tidak macet itu namanya tidak mudik. Dan tidak usah diperdebatkan antara mudik dengan pulang kampung. Itu juga bukan sesuatu yang perlu kita perdebatkan, nanti urusannya dosen apa Pak Rektor, kalau bedanya mudik sama pulang kampung, dosen apa ini? Sosiologi atau apa ya? Mungkin sosiologi lah ya. Ya kira-kira begitu. Tetapi semangatnya saya kira mudik itu mungkin terjemahan kultural dari ajaran Aid. Yang Aidun itu kan artinya kembali. Idun itu kan artinya kembali. Yang dalam konteks Idul Fitri itu pengertiannya paling tidak ada 3. Yang pertama secara fikih Idul Fitri itu artinya Idul Futur, gitu. Artinya kembali makan. Kembali makan, karena itu pada 1 Syawal itu kita haram berpuasa. Bahkan kita disunahkan sebelum sholat Id itu makan dulu. Karena itu maka Idul Fitri itu artinya Idul Futur, itu kembali makan. Itu pengertian fikihnya begitu. Tetapi dalam pengertian teologis, Idul Fitri itu artinya Idul Fitrah, Id ilal fitrah. Kembali kepada fitrah manusia. Yang kalau kita membaca dalam beberapa hadis disebutkan termasuk fitrah itu adalah fitratud diniyah atau fitrah keagamaan. Di dalam hadis Nabi yang masyhur, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saya kira kalau yang PAI, yang tarbiyah harus hafal hadis ini. Kalau tidak hafal, ketarbiyahannya diragukan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dalam redaksi yang lain disebutkan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Jadi semua
manusia itu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Dan fitrah itu adalah fitrah Islam. Tetapi mereka bisa saja berubah dari fitrahnya itu karena orang tuanya, karena pendidikannya, karena teman pergaulannya. Fa'abawah yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Dia bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Majusi, atau dalam konteks sekarang ya bisa saja menjadi Bahai, bisa saja menjadi Sikh, bisa jadi pemeluk-pemeluk agama yang lain yang itu bukan agama fitrah. Karena itulah kita sering sekali pada masa Ramadan itu mendapatkan banyak sekali tausiah yang menjelaskan bahwa ibadah puasa itu diantara fadilah atau keutamaannya adalah kita ini kembali bersih dari segala dosa. Sehingga kita menjadi manusia yang seperti ketika kita lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Nah, yang ketiga menurut saya Idul Fitrah itu adalah kembali kepada tabiat yang baik. Al-fitrah secara bahasa itu artinya at-tabi'ah as-salimah atau kebiasaan yang baik. Yang manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna, yang kesempurnaan itu di antara ukurannya atau di antara modalitasnya adalah kemampuan kita mengendalikan nafsu. Kita ini menjadi sempurna sebagai manusia itu karena ada nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Karena itu maka berpuasa itu bagian dari kita ini menjadi manusia yang kembali kepada fitrah kita sebagai makhluk yang baik. Dengan segala kemuliaan akhlak yang kita miliki. Dan oleh karena itu maka beberapa ulama tafsir menyebutkan bahwa puasa itu adalah ibadatu tarbiyah, madrasatun lit taqwa. Puasa itu adalah ibadah pendidikan dan sekolah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, terjemahan kulturalnya itu mudik. Yang mudik itu artinya kembali ke desa, kembali ke kampung, kembali ke asal kita. Yang itu menurut saya menjadi sebuah kekuatan bagaimana Islam itu bisa diterima oleh semua kalangan. Sehingga kalau kita Idul Fitri ini yang merayakan tidak hanya umat Islam. Yang mudik tidak hanya umat Islam, tapi semua orang itu berkesempatan dan merayakan mudik. Saya menerima banyak sekali ucapan selamat Idul Fitri dari kawan-kawan yang beragama Nasrani, beragama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama yang lainnya. Dan itulah saya kira contoh kalau Islam itu kita amalkan dengan nilai-nilai universal yang ada, maka tidak ada resistensi dari masyarakat terhadap nilai yang ada itu. Bahkan nanti kalau kita ikuti acara-acara di kantor, kalau sudah full masuk kantor, saya kira hampir semua kantor juga menyelenggarakan halal bihalal di kantor itu. Inilah saya kira sebuah contoh betapa nilai ajaran Islam itu ketika diterjemahkan dan diamalkan secara kultural dengan pendekatan yang kreatif, kita bisa melakukan proses yang kita sebut dengan inkulturasi Islam, di mana Islam itu nilai-nilainya membentuk budaya suatu bangsa. Budaya itu mungkin uniquely cultural, secara kultural itu unik, tetapi budaya itu mencerminkan nilai dan aktualisasi dari ajaran Islam. Nah, pada saat mudik itu ada beberapa yang memang menjadi ciri. Yang pertama menurut saya ketika orang itu mudik berhalal bihalal itu kan ada 3 R. Yang pertama itu remedi. Remedi itu artinya kita memperbaiki diri kita dan terutama spiritual remedi. Remedi spiritual. Yang pemaknaan ini saya kira bisa kita pahami dari ayat yang dibaca oleh qori kita tadi itu. Mas Yogi tadi ya, Mas Yogi. Yogi itu kalau zaman antropologi lama itu identik dengan abangan.
Tapi sekarang namanya yogi tapi santri. Sekarang banyak ustadz yang namanya itu kebarat-baratan. Itu menunjukkan betapa Islam itu agama yang bisa diterima siapapun dan proses konvergensi itu terjadi sedemikian rupa sehingga kelas-kelas dan latar sosial itu dengan pendidikan itu ternyata mengalami proses santrinisasi yang luar biasa. Karena itu kalau kita maknai remedi sebagai spiritual remedi, itu bisa kita baca dari ayat 135 surat Ali Imran yang tadi dibaca itu. Orang bertakwa, al-muttaqin, itu diantara cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Poinnya di sini ada 3. Poin yang pertama, siapapun manusia itu bisa saja berbuat salah dan dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Penjelasannya dalam ayat tadi ada 2 kategori, yaitu zolim dan fahisyah. Zolim itu berbuat dosa yang kerugiannya itu kembali pada dirinya sendiri. Sedangkan kalau fahisha atau faksha itu perbuatan dosa yang akibatnya mengenai banyak orang, termasuk mereka yang tidak melakukan perbuatan itu. Kemudian yang kedua, mereka yang berbuat salah itu tidak salah terus, tapi menyadari kesalahannya. Ya dalam ungkapan Jawa, orang yang salah itu ya seleh lah, sing salah seleh gitu. Karena sekarang ini ada orang yang sing salah malah nyalah-nyalah ke. Sehingga sekarang orang yang benar itu tidak berani menyalahkan orang lain daripada bermasalah. Agama memberikan kepada kita tuntunan, kalau kamu itu bersalah, sadari kesalahan kamu itu. Yang menyadari kesalahan itu lewat proses zikir. Nah, zikir ini sering dimaknai sebagai pembacaan lafaz-lafaz tertentu. Kalau menurut saya, zikir itu reflective thinking. Zikir itu adalah berpikir reflektif. Nah, karena berpikir reflektif, maka kemudian kita bisa melihat segala sesuatu dengan clear, dengan jernih, dan bisa melihat, oh iya saya salah, oh iya saya khilaf. Yang itu memang berasal dari spiritual awareness atau kesadaran spiritual seseorang. Nah, kemudian yang ketiga, dia tidak mengulangi kesalahannya itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Karena itu maka Idul Fitri ini adalah momentum di mana kita melakukan spiritual remedy. Kita bisa saja berbuat salah, berbuat dosa. Setelah kita bertobat, maka jangan ulangi lagi itu. Dan untuk itu maka kita harus mengisi hari-hari berikutnya dengan berbuat baik. Ya, proses remedi ini mungkin bisa mengikuti dalam rumus matematika itu angka biner gitu ya, angka biner. Angka biner itu kan 0 kemudian 1, itu ya Pak Rektor ya. Yang dari matematika saya kira bisa menjelaskan lebih banyak lagi karena saya tidak ahli matematika. Saya sekolah itu punya nilai 5 itu 3-3-nya matematika. Waktu MI itu punya nilai 5-1 itu matematika. Waktu sanawiyah juga begitu, punya nilai 5 itu matematika. Waktu aliyah juga begitu, punya nilai 5 itu matematika. Untung waktu kuliah tidak ada matematika. Jadi seandainya ada mungkin juga 5 lagi itu. Walaupun kata anak saya cerita bapak itu nggak pinter-pinter amat juga, nak, bapak juga ada merahnya. Saya ceritakanlah 5 merah itu. Tapi kata anak saya, itu artinya bapak cerdas. Kenapa cerdas? Karena 5-nya masih diingat. Kalau 5-nya banyak sekali, itu berarti nggak cerdas karena kakean abange gitu. Kalau sekarang kan nggak ada lagi ya nilai yang begitu ya. Karena kalau nanti 5 itu harus remedi kan, harus remedi. Makanya sekarang kalau kuliah itu nilainya bagus-bagus itu, IP-nya tinggi-tinggi. Kalau IP-nya enggak tinggi, akreditasinya rendah ya Pak Rektor ya. Makanya mahasiswa sekarang itu IP-nya itu cum laude bagus-bagus itu.
Saya kadang-kadang kalau nguji tesis itu ada yang memang seharusnya tidak lulus. Pernah saya nguji, memang harusnya tidak lulus. Terus saya tanya ketua prodinya yang juga ketua penguji itu, ini gimana Pak? Bapak tahu sendiri mas saya harus luluskan dia. Ya harus lulus lah Pak Mukti, kan dia kan mahasiswa beasiswa, mahasiswa proyek, jadi harus lulus. Bapak tahu sendiri dia nggak bisa. Terus kalau lulus saya luluskan pakai cara apa? Udah anggap saja lulus dengan syafaat katanya gitu. Waduh, lulus dengan syafaat ini gimana gitu. Ya, makanya saya kadang-kadang kalau ngasih nilai itu bagus-bagus itu. Sempat saya agak diprotes teman dosen itu. Pak Mukti itu nilainya gimana kok satu kelas hampir semuanya A itu. Ya saya kan baik-baik saja Pak, saya bilang begitu. Tapi teori evaluasinya gimana? Saya nggak pakai teori, saya pakai perasaan saja, saya bilang itu. Nggak pakai teori. Orang mereka saya beli nilai bagus juga masa depannya belum tentu bagus. Nilai itu kan nggak kulaan. Jadi filosofi nilai A itu malaikat, nilai B itu dosen, nilai C itu mahasiswa. Itu saya kira makot salaf lah itu. Itu dosen zaman dahulu itu. Membuat orang itu lebih cerdas dan membuat orang itu lebih bahagia. Di buku itu dia menyebutkan seorang yang secara rutin bertemu dengan sahabat-sahabat tercinta dan kemudian bisa menyampaikan apa saja kepada sahabat-sahabatnya itu, kata Susan, itu punya harapan hidup 15 tahun lebih panjang daripada orang yang tidak bersahabat dengan orang yang lainnya. Saya kira riset dari Susan Pinker ini menjadi penjelasan ilmiah dari hadis Nabi, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian dengan semangat sawalan, semangat halal bihalal dan semangat Idul Fitri ini, mari kita semuanya berusaha menjadi lebih baik lagi dan bagaimana kita berusaha untuk menjadi lebih berprestasi lagi. Untuk itu maka mengakhiri ceramah saya ini ada beberapa formula yang ditawarkan oleh Nabi bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik dan membangun kebahagiaan bersama-sama dengan orang-orang yang tercinta dengan kita. Ya, yang pertama Nabi memberikan kepada kita tuntunan untuk jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Di dalam Quran disebutkan ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jauhilah oleh kamu sekalian dzon, prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Di dalam hadis Rasul bersabda, iyyakum wadh-dhonna fa inadh-dhonna akdzabul hadits. Jauhilah olehmu prasangka karena prasangka itu adalah pembicaraan bohong. Di dalam banyak teori sosial, prasangka itu kan bisa menjelma menjadi berbagai macam perilaku yang bisa merusak relasi kita. Prasangka itu bisa melahirkan sikap stereotyping, menilai orang berdasarkan persepsi kita mengenai orang itu. Atau yang kedua misalnya, itu melahirkan sikap prejudice. Prejudice itu artinya ya kita sudah menilai orang itu jelek. Karena yang kita lihat itu jeleknya saja. Yang dalam berbagai macam teori itu disebut sebagai sikap di mana kita ini sudah menghakimi orang sebelum kita tahu orang itu seperti apa. Yang kadang-kadang itu melahirkan sikap di mana orang itu harus salah karena memang kita ingin menyalahkan orang itu. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan dia salah, itu kita melakukan namanya confirmation bias. Confirmation bias itu kita mencari pembenaran bahwa kesimpulan kita mengenai orang itu sebagai orang yang tidak baik, sebagai orang yang salah, itu yang kita cari. Sehingga konfirmasinya itu untuk membuktikan bahwa dugaan kita mengenai orang itu adalah dugaan yang benar dan orang itu seperti orang yang kita inginkan itu. Nah, confirmation bias itu sekarang banyak sekali terjadi pada era
yang orang menyebut dengan era digital sekarang ini. Kita itu kan hidup dalam era digital di mana banyak kehidupan kita ini berubah dari dunia nyata ke dunia maya. Yang kadang-kadang itu tidak membuat kita ini semakin cerdas. Itu ada bukunya Franklin Foer ya. Judulnya itu World Without Mind. Dunia tanpa otak, dunia tanpa kecerdasan. Itu dia menjelaskan betapa dalam era sekarang ini seseorang itu tidak semakin cerdas di tengah overwhelming information. Menerima banyak sekali informasi, tapi orang itu tidak semakin cerdas dan tidak semakin arif. Itu misalnya dia menyebut ada problem yang berkait dengan itu namanya virality virus. Virus viralitas. Orang itu ingin menjadi viral dalam banyak hal. Bahkan untuk menjadi viral itu dia ngeprank. Ini istilah anak-anak muda ini, ngeprank. Memberikan informasi-informasi yang keliru. Bahkan kadang-kadang dia untuk itu pula dia menyebarkan informasi-informasi yang hoax dan tidak menyampaikan informasi yang hak. Padahal antara hoax dengan hak itu berbeda. Tapi ada orang yang mendapatkan hoki dengan cara menyebarkan hoax. Sekarang ini di antara industri yang menjadikan dan menjanjikan ekonomi dan popularitas, itu kan industri di dunia namanya podcast. Sehingga orang sekarang ini berlomba-lomba menjadi YouTuber. Mungkin kalau Pak Rektor membuka jurusan YouTuber itu mungkin laku itu Pak, peminatnya banyak. Bahkan orang itu untuk menjadi populer itu memang berlomba-lomba itu nimbrung kepada pemilik YouTube atau pemilik podcast yang pengikutnya, followernya itu jutaan. Ya, salah satunya yang kemarin sempat populer, seorang yang bernama DC itu. Itu kan populer ya dengan menghadirkan pasangan LGBT itu. Wah itu jutaan itu. Tetapi ternyata dia dihukum oleh followernya. Karena masih banyak juga followernya yang tidak mau mengikuti itu. Dia masih punya moralitas sehingga ada kabarnya ada 8 juta followernya DC itu yang unfollow dan unsubscribe. Yang kalau ada 8 juta yang turun, itu dolarnya juga turun. Karena angkanya itu dihitung 0, berapa dari setiap follower yang ada itu. Nah, akhirnya kemudian yang bersangkutan minta maaf dan kemudian tayangan itu di take down. Oke lah, saya kira itu sebuah sikap yang bagus. Kita apresiasi sikap dia, walaupun nanti ke depan jangan sampai dia begitu lagi hanya untuk mencari popularitas. Nah kita itu seringkali dengan dunia digital itu tidak semakin arif. Tidak semakin arif, bahkan kemudian kita itu juga terjebak pada apa yang dalam buku matinya kepakaran itu juga kita menjadi orang yang tidak semakin peduli akan ilmu. Disinilah sebenarnya menurut saya agar kita ini bisa punya relasi yang baik, pesan Nabi ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Kemudian yang kedua, agar kita punya relasi yang baik dan bisa berhasil, itu kita hendaknya meninggalkan sikap dan perilaku yang menggambarkan supremasi kita atas orang lain. Sikap merasa kita itu super di atas orang lain itu bisa melahirkan sikap aba wastakbaro dalam bahasa Al-Quran itu. Sikap di mana kita merasa hebat dan takabur. Yang karena itu kemudian kita itu undermine dan underscore atau mungkin juga insult other people. Karena kita tuh merasa super, merasa hebat, kita kemudian merendahkan orang lain, look down kepada orang lain. Quran melarang kita melakukan itu. La yashhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Karena itu jangan kita ini merasa superior, merasa paling hebat. Karena kita sudah merasa hebat, itu biasanya kehilangan sahabat. Dan mohon maaf, dunia sekarang itu kan dunia di mana kita ini justru hidup dalam masa di mana kita itu harus saling bekerja sama
berta'awun. Dunia sekarang itu kan dunia di mana kita itu harus berkolaborasi. Saya terinspirasi dengan yang di depan ini. Kayaknya kolaborasi betul ya Pak ya. Inovatif, kolaboratif, bawahnya apa ini? Ya pokoknya itulah. Saya nggak bisa baca. Yang di sini Indonesia. Apa Pak? UMP untuk Indonesia. Jadi semangat ke depan itu semangat kolaborasi. Orang memang bisa berkompetisi, tetapi kompetisi itu bukan untuk menihilkan, bukan untuk menjatuhkan orang yang lainnya. Tapi kompetisi itu untuk membuat kita ini terpacu supaya berbuat lebih baik lagi. Saya sering menceritakan ini, metafor ini dalam berbagai kesempatan, menggambarkan betapa pentingnya kolaborasi dan memaknai kompetisi dalam pengertian yang konstruktif. Satu saat ada seorang guru matematika lagi ini. Saya berusaha untuk mencintai guru matematika walaupun saya diberi nilai 5 oleh guru saya itu. Seorang guru matematika itu membuat garis di papan tulis begitu, garisnya itu 1 meter, 100 cm. Kalau di UMP masih pakai papan tulis nggak Pak Rektor? Sudah enggak ya? Sudah full pakai screen ya, pakai layar ya kuliahnya. Kalau saya masih pakai whiteboard itu. Mungkin di UMP sudah tidak karena sudah berkemajuan. Guru itu membuat garis sepanjang 100 cm, kemudian meminta kepada muridnya dengan perintah begini, siapa yang bisa membuat garis ini lebih pendek? Siapa yang bisa membuat garis ini, garis yang 100 cm itu lebih pendek? Akhirnya ada seorang murid yang kemudian membuat garis sepanjang 80 cm. Jadi garis yang 100 cm itu dia buat pendek dengan dikurangi 20 cm sehingga menjadi 80 cm. Sang guru tidak menyalahkan jawaban muridnya itu. Kemudian meminta lagi murid yang lainnya, siapa yang bisa membuat garis ini lebih pendek? Dibuatlah kemudian menjadi 60 cm. Dan seterusnya sampai garis itu tinggal 20 cm. Tapi setelah tinggal 20 cm itu gurunya masih minta siapa yang membuat garis itu lebih pendek. Ada seorang murid yang kemudian membuat garis 120 cm. Karena apa? Dengan dia membuat garis 120 cm, maka garis yang 100 cm itu menjadi lebih pendek. Karena dia membuat garis yang lebih panjang. Itulah menurut saya teori kolaborasi, itulah semangat fastabiqul khairat itu. Jadi untuk kita itu maju, itu bukan kita menihilkan kompetitor, bukan kita mengeksklusi atau bahkan mungkin menghabisi orang lain sehingga kita menjadi juara pada saat lawan tidak berdaya. Tetapi kita justru menjadi juara ketika kita melampaui sang juara itu. Itulah semangat fastabiqul khairat, itulah semangat inovasi, itulah semangat kolaborasi. Dunia sekarang itu dunia yang ditentukan oleh kemampuan kita membangun jejaring, kemampuan kita membangun networking. Nulis jurnal Scopus kalau sendirian itu kempas-kempus, rampung-rampung. Sudah bahasa Inggrisnya pas-pasan juga, gak keluar-keluar juga. Kalau mau segera keluar di Scopus, nulis bareng. Nulis barengnya dengan dosen di luar negeri supaya keren gitu. Tadi barusan menjelang saya ke sini Pak Rektor, saya dikirimi sebuah artikel di jurnal Scopus dari seorang dosen di tempat saya kuliah dulu di Flinders University dengan 2 orang peneliti Muhammadiyah. Jadi cepat keluarnya. Itu karena apa? Karena kolaborasi. Nah kalau kita tuh kerja sendiri sehebat apapun kita, tidak banyak hal yang bisa kita capai, tidak banyak hal yang bisa kita raih karena kemampuan kita terbatas. Nah saya kira semangat halal bihalal, semangat Idul Fitri inilah yang menurut saya perlu kita bangun sehingga setelah acara ini monggo kita semuanya saling islah, saling memaafkan, tetapi kemudian setelah itu mari kita saling berta'awun. Dan untuk itu maka jangan look down, jangan merendahkan orang lain,
jangan menyepelekan orang lain, apalagi sampai kemudian menghina orang lain. Itulah formula yang kedua yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, banyak sekali tapi ingin saya akhiri saja, adalah dengan cara bersilaturahim. Sederhananya silaturahim itu to say hello. Silaturahim itu kan menyambung yang putus atau mengurai yang kusut. Kalau ada kasih sayang yang putus kita sambung. Kalau ada yang kusut kita urai supaya menjadi lebih baik lagi. Itulah silaturahim. Nah, untuk silaturahim apa? Seringlah menyapa orang lain. Saya setiap hari, kadang-kadang malah sebelum subuh ada seorang kawan saya yang selalu kirim WA mendoakan semoga saya senantiasa sehat walafiat. Itu kan baik kan? Yang kemudian saya membalasnya doa yang sama untuk sang sahabat itu dan keluarganya. Karena apa? Perkataan yang baik itu menimbulkan energi positif bagi kita yang menerima dan mendapatkan doa dari orang lain itu. Kalau kita ikuti teori psikologi agama, esensi agama itu kan doa. Makanya hampir semua hal itu kan isinya doa-doa. Pak Tafsir tadi menyebutkan orang haji itu bisa doa apa saja. Pernah ada seorang yang dia itu memang abangan dari mulai kecil sampai dia haji itu. Dia haji itu karena diajak istrinya. Dan istrinya senang sekali kok mau berangkat haji. Padahal sebelumnya agak anti Tuhan dan agak meledek Islam. Seperti profesor tertentu yang kemarin sempat meledek yang berjilbab itu. Karena dia ini tidak punya bekal agama mau berangkat haji. Tapi dia ingin setelah haji itu dia menjadi lebih baik. Ketika dia tawaf, karena nggak ngerti baca apa, dia cuma bilang begini, Tuhan, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Itu aja udah. Nggak minta apa-apa. Cuma begitu aja. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Terus kalau muter begitu. Makanya kalau benar sampai kata Pak Tafsir, sampai kalau orang itu haji, kemudian sampai buku digantungkan terus dongone buanter gitu tuh ganggu orang. Apalagi kalau ketemu jamaah KBIH tertentu gitu. Malah ada yang nyanyi lagu-lagu tertentu juga. Sa'i kok nganggo nyanyi, itu sejak kapan gitu? Itu mesti orang Indonesia, itu di luar Indonesia nggak ada itu. Karena itu maka kita itu hendaknya menyebarkan kebaikan, punya teknologi, gunakan teknologi ini untuk menyebarkan kebaikan. Jangan menyebarkan ketidakbaikan. Karena sekarang ini kita hidup di era di mana orang itu lebih sering menyebarkan kesalahan dan kelemahan orang lain daripada kebaikan orang lain. Apalagi masa-masa mendekati 2024 di mana ketegangan politik mulai terjadi. Yang ada itu kan orang saling menyalahkan, saling menjelek-jelekan. Kalau itu yang terjadi, itu sakit kita baca WA itu. Isinya semua orang itu jelek. Kalau seperti itu, pakai teori algoritma, kita tuh terpengaruh. Karena dengan teori algoritma itu, informasi yang salah, informasi yang tidak baik, kalau terus-menerus itu kita terima, itu lama-lama kita benarkan. Itulah kelemahan teori algoritma dan itu yang dipakai orang untuk mempengaruhi opini publik. Itu nanti bisa dibaca di bukunya Harari itu. Harari itu seorang gay, seorang LGBT itu. Tapi buku-buku dia bagus, bukunya Harari itu. Termasuk dia yang menyebut di era digital itu ada orang yang dia itu menjadi penguasa baru yang diktator, namanya digital dictatorship dan big data dictatorship. Kalau orang itu punya data, apalagi data digital, dia tuh bisa menyetir opini itu akan diarahkan kemana. Makanya kalau sekarang itu mulai muncul di media, calon presiden itu orangnya itu saja, itu bagian dari digital dictatorship. Di mana kita ini sudah di-frame oleh media, bahwa nanti kalau ada Pilpres 2024, presidennya itu ya akan tidak bergeser dari orang-orang itu. Padahal mungkin ada nama lain yang berpotensi. Salah satunya Pak Tafsir itu berpotensi jadi presiden. Tapi tidak pernah dimunculkan sehingga orang itu bertanya, who is Tafsir itu?
Kita ini sekarang sudah di framing dengan dunia digital itu. Dan itu bagian dari permainan teori algoritma. Lagi-lagi itu teori matematika juga. Oleh karena itu maka kita ini hendaknya menggunakan teknologi ini untuk menebarkan kebaikan. Isinya itu isi yang baik, tausiah, doa-doa. Supaya kita itu tenang menerimanya. Suatu saat Pak Tafsir, Pak Rektor, Pak Ketua PDM, saya sebagai sekretaris PP itu juga kadang-kadang merasa berat sebagai sekum PP itu. Jadi jangan dikira jadi sekum PP itu tidak berat. Apalagi kalau buka surat itu isinya masalah gitu. Surat ke-6 itu nggak saya buka. Kalau buka 5 surat isinya yang masuk itu masalah, saya pergi itu, saya keluar dulu. Saya cari situasi yang baru. Baru nanti ketika sudah agak cooling down, saya mau buka lagi surat yang berikutnya. Dan masalah itu enak ada saja. Kemarin saya baru seneng-seneng perjalanan dari Jakarta ke Ciamis. Tiba-tiba dapat kiriman WA, pendirian masjid di Samalanga dibongkar paksa oleh Satpol PP. Awalnya mau seneng-seneng jalan-jalan, ternyata harus mengatasi masalah itu. Jadi kadang-kadang kami di PP itu tidak ada waktu untuk mikir diri sendiri kadang-kadang. Sehingga saya itu merasa berat betul. Tiba-tiba seorang kawan kirim WA ke saya. Kiriman WA-nya itu begini. Ya Allah, saya tidak minta engkau ringankan bebanku. Tapi saya minta kuatkan aku memikul beban yang harus saya panggul. Saya langsung plong. Karena apa? Kita ini diberi beban ringan. Kalau memang dasarnya cengeng ya nggak bisa. Diberi tugas sedikit, kalau dasarnya itu cengeng, itu minta dikurangi. Kadang-kadang yang little-little to me gitu. Yang kemudian WA kawan saya itu membuat saya semakin yakin. Saya langsung mengatakan dalam diri saya, yes, I can. Saya bilang gitu. Beban berat itu ada. Tetapi kita tidak minta diringankan beban itu, tapi diberikan kekuatan supaya kita bisa memikul beban itu menjadi lebih kuat. Makanya syarat pemimpin menurut Al-Quran itu yang pertama kan kuatun. Kuat mentalnya, kuat fisiknya, dan terutama juga memang kuat spiritualnya. Kalau enggak itu rontok. Pak Jebul ini sebelum jadi rektor itu masih rileks beliau itu. Begitu sudah jadi rektor, beliau mengatakan jebule jadi rektor tuh kayak gini gitu. Karena itu maka kita itu hendaknya kalau menyampaikan hal-hal kepada orang lain, sampaikan yang baik. Sehingga sampai ada hadis ya kalau tidak salah ya. Ad-du'a'u muhul ibadah. Nah, itu silaturahim yang pertama. Yang kedua, usahakan kita memang bisa berkunjung, ya, bisa saling mengunjungi. Itu luar biasa itu. Makanya ketika ada Idul Fitri ini kan ada 3 kan yang kita lakukan itu. Open mind, pikiran yang terbuka. Open heart, hati kita lapang. Kemudian open house. Makanya ketika Pak Jokowi itu melarang open house itu menurut saya itu seperti melarang sesuatu yang jelas akan dilanggar orang. Wong bodoh kok ora oleh mangan. Wong bodoh kok ora oleh moro. Wong bodoh kok omahe ditutup lawange. Itu mesti digunjing tetangga. Ya jenenge bodoh itu ya open house. Karena sudah open mind, sudah open hati itu. Ada penipuan juga orang nggak marah itu. Bungkusnya itu kaleng biskuit, isinya ya Bu ya. Nggak ada orang merasa ini penipuan, itu nggak ada. Seneng saja semuanya gitu. Makan keciput mak plotak ya nggak apa-apa. Sampai gigi palsunya mau tanggal juga nggak apa-apa. Seneng saja. Namanya sudah open mind, open heart ya sudah gitu. Karena itu maka silaturahim itulah bagian dari kita membangun hubungan yang baik. Nah yang ketiga itu yang dicontohkan Nabi apa untuk silaturahim? Sering beri hadiah. Sering-seringlah beri hadiah. Karena itu kepada mitra UMP ini Pak, supaya UMP nggak pindah ke bank lain, Bapak sering-sering beri hadiah itu Pak. Kalau enggak nanti pindah ke bank lain ya Pak Tafsir ya. Apalagi sudah nggak pernah ngasih hadiah, marginya tinggi lagi. Oh, tambah pindah lagi itu Pak. Kalau rektornya nggak mau pindah, saya perintahkan supaya rektornya pindah itu.
Karena apa? Nabi itu termasuk mengajarkan kita untuk suka berbagi hadiah. Sehingga suatu ketika pernah ada seorang memberi Nabi sesuatu, kemudian Nabi bertanya, ini apa? Kalau itu sebagai pemberian yang menganggap itu sebagai infak, Nabi sering tidak mau. Tetapi kemudian sahabat itu mengatakan, ini hadiah Nabi. Maka Nabi mau menerima itu. Hadiah itu diberikan bukan karena orang itu tidak punya sesuatu, tetapi karena kita mencintai sahabat kita itu, kita beri sesuatu yang menurut kita bermanfaat dan kita memberikannya dengan penuh rasa cinta. Kalau yang namanya direktur bank itu mesti ya sudah banyak secara material yang dimiliki. Tetapi hadiah itu kan selalu punya makna. Nah, disinilah kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu sering berkunjung, saling menyapa, saling berbagi hadiah, insya Allah relasi kita akan semakin baik. Hadiah itu tidak harus selalu berupa uang. Hadiah juga tidak harus selalu berupa materi. Tapi hadiah itu juga bisa berupa apresiasi. Oleh karena itulah maka dengan semangat halal bihalal, dengan semangat Idul Fitri ini, mudah-mudahan kita punya spirit baru di dalam kita ini bekerja, semangat baru di dalam kita ini beramal, dan mudah-mudahan setelah acara ini dan selanjutnya UMP ini bisa semakin maju, bisa menjadi kampus yang inovatif, kampus yang juga semakin luas jaringannya dengan semangat kolaborasi, karena semua sivitas akademika memiliki relasi personal dan relasi interpersonal yang sebaik-baiknya. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Moderatornya baik sekali tidak mengingatkan saya, walaupun yang di sana keliling-keliling sebenarnya saya sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Karena saya sudah ceramah lebih dari 1 jam dan kaki saya juga sudah mulai ada sinyal Anda sudah berbicara terlalu lama. Karena itu maka sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu yang akan menunaikan ibadah haji. Semoga Bapak dan Ibu semua diberikan oleh Allah kesehatan. Dan semoga Bapak Ibu pada waktunya ketika berangkat nanti dapat menunaikan ibadah dengan sempurna dan kembali menjadi haji yang mabrur. Mengulangi yang disampaikan Pak Rektor, tolong doakan kami semua yang di Indonesia ini, wabil khusus doakan Persyarikatan Muhammadiyah, doakan UM Purwokerto supaya bisa terus berkembang dan terus memberikan pelayanan untuk mencerdaskan umat dan memajukan bangsa. Demikian yang saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun. Ini pantun saya hafal di luar kepala karena menjadi penutup pantun dimanapun saya berada. Pantun itu berbunyi, burung pipit, burung kenari, dua-dua hinggap di dahan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada satu hal yang memberikan satu motivasi kepada kita semuanya adalah menjadi juara ketika melampaui sang juara. Dan spirit kepada calon jemaah haji, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Hadirin yang kami muliakan, akhir dari rangkaian acara pada hari yang mulia ini dengan untayan kebahagiaan, pemberian ucapan selamat kepada para pegawai Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 1443 Hijriah. Kepada nama-nama yang kami sebutkan dimohon untuk menempatkan diri. Yang pertama adalah Dr. Asep Daud Kosasih SPD MAG, dosen, beserta Ibu Sri Endah Wahyuni, istri. Bapak Imam Setiono Esos MM, tenaga kependidikan. Nasdiah Yulistika Handayani MKep, dosen. Bapak Murdianto, tenaga kependidikan, beserta Ibu Dr. Utami Dwi Hayuning Tias SPMP, dosen. Bapak Fatur Rahman SPT, tenaga kependidikan, beserta Ibu Sari Lela Saadiah, istri. Ibu Siti Maimunah, pensiunan tenaga kependidikan, beserta Bapak Latifuddin, suami. Ibu Siti Masmudah Hajar Astuti, tenaga kependidikan.
Pemberian ucapan selamat telah diawali oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Keluarga besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pada kesempatan yang berbahagia ini bersama-sama mengawali satu rangkaian di hari yang suci untuk saling bermaaf-maafan yang tentu saja selama 1 tahun ke belakang apabila ada salah ucap dan perbuatan, tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini adalah satu momentum hari yang membahagiakan. Dimohon kepada seluruh pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sudah meninggalkan tempat, dimohon untuk tetap di posisi palenggahan terlebih dahulu untuk nanti bersama-sama mengikuti acara ucapan Idul Fitri yang tentu saja sebagai satu momentum yang setelah 2 tahun kita tidak bisa memberikan satu ucapan Hari Raya Idul Fitri karena dalam situasi pandemi, dan pada kesempatan yang membahagiakan ini tentu saja adalah satu momentum yang membahagiakan, satu kesempatan yang sangat baik untuk kita apabila pada kesempatan ini kita dapat menjalin satu rangkaian ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Keluarga besar dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto tentu saja di dalam selama sekian waktu dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, tentu saja ada hal yang kurang pas, ada dosa di antara kita. Hari inilah satu momentum yang bisa memberikan satu rasa permohonan maaf di antara kita, tentu saja. Hanya kepadamu aku bertobat, hanya padamu aku meminta ampun, karena hanya Engkaulah Maha Pemberi ampun dan penerima taubat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa.